Kali ini kita membahas bab kedua, klasifikasi makhluk hidup, pertemuan kedua, subbab pengklasifikasian makhluk hidup sistem 5 kingdom. Karena materi ini terlalu banyak, maka kita bagi beberapa part. Part yang pertama ini kita membahas kingdom Monera, kingdom Protista, dan Fungi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan share kepada teman-temannya channel Sultan Edu yang kreatif, inspiratif, dan inovatif. Makhluk hidup mikroskopis. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan di dalam sebutir debu sekalipun. Ini pada slide ini ada contoh makhluk hidup mikroskopis E. coli yang dilihat dengan mikroskop elektron, lebih kurang perbesaran 1000 kali perbesaran. Di sebelahnya E. coli yang dilihat dengan mikroskop cahaya yang lebih kurang 100 kali perbesaran. Ini salah satu contoh makhluk hidup mikroskopis yang hidup di mana-mana. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada di dalam tanah, di dalam air, sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh, bahkan di dalam sebutir debu sekalipun. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Ada beberapa bagian penting pada mikroskop cahaya. Yang pertama adalah lensa okuler. Itu adalah lensa yang dekat dengan mata. Kemudian lensa objektif. Ada beberapa perbesaran di sana, ada perbesaran 5, 10, 40, 100, dan ada beberapa versi lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya tabung, itu adalah penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Selanjutnya diafragma, itu adalah pengatur cahaya. Selanjutnya ada cermin, di situ ada cermin datar dan cermin cekung, ya, yang bertujuan untuk memfokuskan cahaya. Selanjutnya ada sekrup pengarah kasar. Ini bertujuan untuk mencari objek yang akan dilihat. Kemudian sekrup pengarah halus itu adalah untuk memperjelas objek yang telah ditemukan. Selanjutnya pegangan, ya, ini supaya aman untuk dibawa. Penjepit, ya, dan ada kaki. Itu beberapa bagian yang penting yang perlu kita ketahui. Selanjutnya mikroskop elektron. Ini mikroskop yang super canggih yang ada pada saat ini, yang ada pada labor-labor. Mikroskop ini langsung terhubung dengan komputer yang perbesarannya lebih dari 1000 kali perbesaran. Sejarah singkat pengklasifikasian makhluk hidup. Pada awalnya makhluk hidup itu hanya dibedakan menjadi 2 kingdom saja, yaitu kingdom tumbuhan, plantae, dan kingdom animalia. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diketahuilah bahwa ada makhluk hidup yang prokaryotik atau makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, dan eukaryotik yang memiliki membran inti. Maka Robert H. Whittaker menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom menjadi sistem 5 kingdom yang terdiri atas kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama kita lihat dulu kingdom Monera. Memiliki ciri-ciri merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler. Yang kedua, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Selanjutnya, umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang biru. Di bawah ini ada contoh bakteri Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, ya, yang dilihat dengan mikroskop cahaya, dan bakteri yang sama dilihat dengan mikroskop elektron. Di sebelahnya ada beberapa contoh ganggang biru, ya, bagian dari Monera. Bakteri ada yang menguntungkan dan yang merugikan.
Contoh bakteri yang menguntungkan ada Escherichia coli. Ini adalah bakteri yang menguntungkan yang hidup di dalam usus manusia, yang membantu proses pembusukan atau fermentasi makanan di dalam usus tubuh manusia sehingga mudah diserap oleh usus. Yang kedua ada Lactobacillus caseae. Ini adalah bakteri yang bermanfaat dalam pembuatan keju. Kemudian bakteri yang merugikan, contohnya adalah Salmonella typhosa, adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tifus. Yang kedua, Vibrio cholerae, adalah bakteri yang penyebab penyakit kolera. Itu beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan. Selanjutnya Kingdom Protista memiliki ciri-ciri memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal, uniseluler dan banyak sel atau multiseluler. Ada yang mirip hewan, protozoa, dan ada yang mirip tumbuhan atau alga dan mirip jamur. Yang perlu kita garis bawahi adalah perbedaan antara Monera dan Protista itu ada pada ciri 1 dan 2. Kalau pada Monera dia tidak memiliki membran inti atau prokariotik, sedangkan Protista memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian yang kedua, umumnya Kingdom Monera itu hanya bersel 1 atau uniseluler, sedangkan Kingdom Protista ada yang berinti 1 atau uniseluler dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Di bawah ini ada contoh mikroorganisme atau Kingdom Protista yang berukuran kecil, ya, yang mirip dengan hewan atau protozoa. Itu adalah amuba, euglena, dan paramecium. Kemudian ada yang mirip alga atau yang mirip tumbuhan. Contohnya alga kresik, merah, hijau, dan coklat. Yang ketiga Kingdom Fungi. Anggota Kingdom Fungi adalah berbagai macam jenis jamur. Jadi semua jenis jamur itu termasuk Kingdom Fungi. Ciri-cirinya memiliki membran inti. Yang kedua, dinding sel terbuat dari zat kitin atau zat kayu. Yang ketiga, tidak memiliki kloroplas atau zat hijau daun atau klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Kloroplas ini adalah kantong klorofil. Selanjutnya ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler, artinya ada yang memiliki banyak sel, ada yang satu sel saja. Ciri selanjutnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kumpulan hifa disebut dengan miselium dan tubuh jamur disebut dengan talus. Selanjutnya hidup sebagai saprofit atau parasit pada inangnya. Ciri yang terakhir berkembang biak dengan spora. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Mycotina, Zygotina, Oomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Itu contoh gambar dari pembagian jamur 6 filum tadi: Mycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygotomycotina, dan Deuteromycotina. Yang keempat Kingdom Plantae. Kingdom Plantae hanya sebagian kecil aja kita bahas di sini. Lebih jelasnya nanti kita bahas pada pertemuan atau part yang keduanya. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 jenis kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talopita yang menyelimuti lumut atau bahasa latinnya adalah Bryophyta. Yang kedua tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang meliputi paku-pakuan atau bahasa latinnya Pedriotophyta, dan tumbuhan biji bahasa latinnya Spermatophyta. Ini adalah peta konsep Kingdom Plantae, terbagi atas 3 kelompok besar tadi. Ada Bryophyta atau lumut yang terdiri atas lumut hati, lumut daun, dan lumut tanah. Yang kedua Pedriotophyta atau tanaman paku-pakuan. Ada paku purba, paku kawat,
paku ekor kuda, dan paku sejati. Selanjutnya pembagian dari kingdom plantae itu yang ketiga, spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Karena terlalu banyak materinya, kita sambung ya pada pertemuan ketiga yang akan membahas khusus kingdom plantae dan kingdom animalia. Sekian.